Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya di channel Mas Haris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia di zona Asia di round yang pertama di leg yang kedua, yaitu antara Brunei Darussalam versus Indonesia, yang berakhir kemenangan untuk Indonesia dengan skor 0-6 ya teman-teman ya. Gol kemenangan Indonesia diciptakan oleh Hoki Caraka pada menit ke-6 dan 44, Witan Sulaiman pada menit 47, Egy Maulana Fikri pada menit ke-42, Rizky Ridho pada menit ke-63, dan Ramadan Sananta pada menit ke-82 ya teman-teman ya. Dan dengan hasil akhir ini berarti timnas Indonesia lolos ke round yang kedua dengan agregat 0-12 ya teman-teman ya. Dan Indonesia akan tergabung di grup F ya bersama timnas Irak, Vietnam, dan Filipina ya teman-teman ya. Dan rencananya pertandingan di round yang kedua akan dimainkan pada pertengahan bulan depan ya teman-teman ya. Dan jalannya pertandingan antara Brunei Darussalam versus Indonesia itu jelas timnas Indonesia mendominasi seluruhan ya teman-teman ya. Apa yang diucapkan oleh pelatih Brunei Darussalam, Mario Vieira, bahwasanya Brunei sudah mengetahui kelemahan dari timnas Indonesia dan akan memenangkan pertandingan. Tapi faktanya pada pertandingan semalam Brunei benar-benar dikurung habis oleh Indonesia ya teman-teman ya. Dari segala sisi, dari segala statistik, Indonesia unggul segala-galanya ya. Dari ball possession, jelas Indonesia unggul atas Brunei Darussalam ya. Indonesia memiliki penguasaan bola sebanyak 80% dan Brunei hanya 20%. Jelas terlihat bahwasanya Brunei ini hanya menumpuk pemain di belakang ya teman-teman ya. Dari segi tembakan Indonesia unggul ya. Indonesia merasakan 23 tembakan dan 11 yang on target ya teman-teman ya. Sedangkan bagi Brunei sendiri melepaskan 12 tembakan dan 2 yang on target. 2 on target itu hasil dari counter attack ya. Tetapi tidak maksimal ya teman-teman ya. Bagaimana Brunei Darussalam ingin memenangkan pertandingan bahkan menciptakan gol? Brunei Darussalam saja mau masuk ke dalam kotak penalti Indonesia itu sangat susah ya teman-teman ya. Dan peluang bagi Brunei sendiri pun itu akibat kesalahan dari pemain Indonesia sendiri ya. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan kedepannya Coach Sintayong dan terutama tim Indonesia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan pada pertandingan semalam. Karena apabila bertemu lawan yang lebih berat, mungkin tidak mungkin Indonesia akan dihukum dengan gol ya teman-teman ya. Tetapi apapun itu, pada pertandingan semalam Indonesia patut kita apresiasi ya teman-teman ya. Kerja kerasnya, usahanya ya. Walaupun di leg pertama Indonesia sudah unggul dengan 6-0, tapi di leg kedua ini timnas Indonesia bermain serius ya. Fighting spirit tinggi ya teman-teman ya. Dan situlah mental timnas Indonesia sudah mulai terbentuk ya teman-teman ya. Jadi pola pikirnya adalah setiap pertandingan Indonesia harus memenangkan ya. Ya walaupun sekali lagi walaupun yang dihadapi adalah Brunei Darussalam ya, yang kualitasnya jauh di bawah kita, tetapi apapun itu kita tetap harus mengapresiasi kerja keras timnas Indonesia ya teman-teman ya. Ya memang Brunei Darussalam ini selalu kalah atas timnas Indonesia ya di beberapa pertandingan sebelumnya ya. Ya di AFF pada tahun 2002 Indonesia kalah dengan skor, maksudnya Brunei Darussalam kalah dari Indonesia dengan skor 7-0. Tetapi pada saat itu pemain Brunei Darussalam ada yang mendapatkan kartu merah ya. Dan jelas di situ Indonesia unggul jumlah pemain dan bisa menciptakan banyak gol ya teman-teman ya, yaitu 7-0 kalau tidak salah. Tetapi di pertandingan sebelum itu ya, bermain full pemain Brunei, Indonesia hanya bisa menang dengan skor 3-0, 2-0 ya teman-teman ya. Berarti
secara tidak langsung timnas Indonesia ada progres ya teman-teman ya, dari bisa menciptakan lebih banyak gol ya, bahkan double ya, yang tadinya bisa menang 2-0, 3-0, sekarang bisa menang 6-0. Berarti itu kan ada progres ya teman-teman ya, dan itu kita patut apresiasi ya teman-teman ya. Dan yang jelas, yang saya harus akui bahasanya rotasi pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong berjalan dengan sempurna ya teman-teman ya. Ya mungkin di leg pertama dan leg kedua pemain yang diturunkan berbeda ya teman-teman ya. Mungkin hanya ada 3 nama yang di leg pertama dan leg kedua bermain, yaitu mungkin Rizky Ridho ya, Sandy Walsh, dan Dendi Sulistiawan. Selebihnya dirotasi semua oleh Coach Sintayong teman-teman ya. Dan disitulah kita harus memberikan respect. Karena apa? Siapapun yang diturunkan ya, permainan tim Indonesia tetap stabil ya teman-teman. Karena apa? Karena sistem sudah terbentuk untuk timnas Indonesia ya teman-teman ya. Dan kita harus tetap mensupport timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi ya. Ya mungkin itu aja pembahasan saya untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri video saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.